Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhihi as-sa'a bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhihi al-lailah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan lana wa liwalidayna wa li ajdadina wa jaddatina wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhawatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa aqribaina wa zawi arhamina wa asatidina wa ustadatina wa man ahabbana wa man rahimana wa man ahsana ilaina ajma'in absa'in akta'in. Ayo ikhwan wa akhwat, alhamdulillah kita jumpa lagi, dan sebelum kita mulai bersama belajar, kita mohon pada Allah Azza wa Jalla kebaikan dan keberkahan darinya untuk kita dan mereka semuanya. Semoga yang sakit Allah anugerahkan kesembuhan apapun jenis penyakitnya. Mungkin ibu kita, mungkin orang tua kita, mungkin anak kita, mungkin saudara kita, atau mungkin pasangan kita atau kita sendiri. Kita doakan, memohon pada Allah semoga Allah anugerahkan kesembuhan dan kepulihan untuk kita dan mereka semua. Yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit Allah berikan kelapangan, yang sedang merasakan masalah atau musibah dalam hidup, semoga Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Kita juga mohon kepadanya selalu kebaikan, kebajikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan, penjagaan, dan perlindungan untuk kita dan mereka semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولهم أجمعين آمين يا رب العالمين ويا إله الناس أجمعين. طيب أيها الإخوان والأخوات alhamdulillah na'udu nata'allamu marratan saniyatan fi hadhil lailah istimrari darsina fi darsil uslubil arabi. Alhamdulillah kita jumpa lagi pada malam hari ini untuk melanjutkan pembelajaran tentang uslub bahasa Arab. Terakhir kita belajar uslub itu tentang ungkapan di antara mereka ada yang, atau di antara kita ada yang, di antara murid-murid ada yang, dan sebagainya. Kemarin saya sudah gambarkan banyak contoh, dan kita hari ini akan mencoba berlatih apa yang kemarin sudah kita pelajari. Tetapi sebagai gambaran saya akan buatkan contoh sebagai pengingat apa yang sudah kita pelajari sebelum ini. Saya akan buka whiteboard terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla kulli syai' ana awaddu an aktub awalan at-tarikh wal yawm alladhi nahnu fihi fi hadhihi al-lailah. Al-yawma yawmul ahad. At-tarikh as-sabi' min Desember sanata 2025 miladiyatan. Mawdu'una fi hadhihi lailah adalah uslub tentang di antara mereka. Di antara kita ada yang. Nah, ini bagaimanakah cara mengungkapkan ini? Oke, baik, saya akan tuliskan pada halaman berikutnya. Oh, sebentar. Oke. Saya akan tuliskan kalimat seperti ini. Menggunakan domir dulu ya, untuk memudahkan pembelajaran. Di antara kita ada yang atau orang yang belajar bahasa Arab. Di antara kita ada yang belajar bahasa Arab. Nah, bahasa Arabnya adalah minna man. Minna man yata'allamu al-lughata al-arabiyyata. Al-lughata al-arabiyyata. Nah, minna man. Di antara kita ada yang. Domirnya adalah kita. Nah, yang kedua, saya akan beri contoh lagi. Di antara mereka. Domir yang berbeda. Di antara mereka ada yang atau ada orang yang membaca Al-Quran. Bahasa Arabnya adalah minhum. Minhum man yaqra'ul Qur'ana. Minhum man yaqra'ul Qur'ana. Nah, minhum man yaqra'ul Qur'ana. Mereka di sini adalah mudzakkar. Nah, contoh yang ketiga, bagaimana jika mereka di sini adalah mu'annats. Contoh, di antara mereka ada yang atau ada orang yang memasak.
memasak nasi goreng, nasi goreng. Nah, ini perempuan ya. Nah, kalau perempuan maka begini. Minhunna man. Nah, perhatikan. Minhunna kan muannas. Lalu di sini man. Man itu netral. Maksudnya netral, man itu boleh mudzakkar, boleh muannas. Nah, jika man adalah mudzakkar, maka fiilnya gunakan fiil mudzakkar. Makanya yang nomor 2, ayat atau jumlah nomor 2 ini, minhum man yaqra'u. Minhum mudzakkar, maka man yaqra'u, lihat yaqra'u menggunakan mudzakkar. Huruf mudhari'nya menggunakan ya, yaqra'u. Sedangkan nomor 3, hunna adalah muannas, maka man itu menjadi muannas juga. Sehingga fiil yang ada dalam kalimat ini juga harus muannas. Makanya memasak bahasa Arabnya adalah tobakho yatbahu. Tobakho yatbahu. Itbah la tatbah, begitu ya. Nah, karena yatbahu adalah mudzakkar, maka ketika diubah menjadi muannas, menjadi minhunna man tatbahu. Tuh. Minhunna man tatbahu ar-ruzza al-maqliyah. Al-maqliyah, nasi goreng. Minhunna man tatbahu ar-ruzza al-maqliyah. Minhunna man tatbahu ar-ruzza al-maqliyah. Oke. Nah, yang keempat, contoh yang keempat terakhir, menggunakan kalian. Di antara kalian. Di antara kalian ada orang yang atau ada yang berburu rusa atau kijang ya. Mohon maaf, kalau bahasa Melayu rusa atau kijang yang digunakan? Sama, Ustaz. Dua-dua digunakan, dua-duanya. Dua-dua Oke. digunakan. Rusa boleh, kijang boleh ya? Boleh, Pak. Oke, makasih Ibu Zara dan Ibu Halimat. Di antara kalian ada yang berburu rusa. Berarti minkum. Minkum mudzakkar. Kalau muannas boleh tidak? Ya boleh saja, sebab boleh saja perempuan ada yang berburu rusa. Kalau perempuan berarti minkunna. Nah, kalau di sini mudzakkar maka minkunna man. Berburu bahasa Arabnya adalah soda yasidu. Soda yasidu. Jadi minkum man yasidu. Soda yasidu. Minkum man yasidu. Lihat yasidu menggunakan domir mudzakkar. Karena di sini minkum, kum adalah kata domir mudzakkar ya. Minkum man yasidu, berburu kijang. Gozalan atau al-gozala. Boleh nakiro, boleh ma'rifat ya. Kalau nakiro berarti belum diketahui rusanya seperti apa. Minkum man yasidu gozalan. Nakiro. Kalau ma'rifat, minkum man yasidu al-gozala. Kalau al-gozala berarti gozal sudah ma'rifat, sudah diketahui. Nah, sudah. Sampai di sini dulu kita berlatih. Jadi Bapak Ibu semua, inilah contoh kalimat membuat ungkapan dari kalimat di antara kita ada yang atau ada yang. Nah, tetapi setelah di antara, gunakan domir dahulu. Domirnya boleh kita, minna, boleh kalian, minkum, boleh mereka, minhum, boleh mereka perempuan, minhunna, boleh kalian, muannas, minkunna, dan seterusnya. Setelah ini nanti kita akan berlatih menggunakan ada yang atau di antara dan ada yang. Nah, tetapi setelah di antara menggunakan isim zohir, bukan domir seperti nahnu, hum, antum, bukan. Tetapi menggunakan isim zohir, misalnya di antara manusia, di antara murid-murid, di antara pedagang dan sebagainya. Nah, sekarang sekitar 10 menit
kurang lebih kita berlatih dahulu membuat kalimat di antara domir ada yang. Nah, baik. Silakan siapa yang mau coba? Ustaz, boleh tanya Ustaz? Ya, Ibu Sadia bagaimana? Ah, kalimah man tu sebenarnya dia adalah isim mausul yang boleh ditukar dengan allazi ya Ustaz? Betul. Jadi minna alladzi boleh. Oh, baik, baik. Terima kasih Minna Ustaz. alladzi, minna man alladzi boleh juga. Jadi minna Okey. man boleh, minna alladzi boleh, minna man alladzi juga boleh. Tetapi biasanya yang lebih simpel adalah minna man langsung tanpa alladzi. Dan man di situ Ya, sebagai isim mausul. Oh ya, baik. sebentar. Saya kembali ke buka surat tadi. Minna man yata'allamu al-lughatal arabiyyah. Minhum man yaqra'ul Qur'ana. Lalu minhunna man tatbahur ruzza al-maqliyah. Terakhir minkum man. Nah, perhatikan Bapak Ibu semua. Di sini ada minna man, ada man, semuanya ada man di situ. Nah, coba Bapak Ibu tengok, perhatikan. Man di sini apa kedudukannya dalam kalimat? Mubtada. Mubtada. Mubtada apa? Awal. Mubtada muawwal. Mubtada muakhar. Salah Ustaz, salah Ustaz. Mubtada Mubtada muakhar. Kena sebab dibuat wa Tidak majrur. ada jadi mubtada muawwal. minkum tu menjadi khabar Yang muqaddam. ada adalah mubtada muakhar. Kalau muawwal itu Ya. masdar muawwal. Kalau mubtada bukan mubtada muawwal tetapi mubtada muakhar, khabar muqaddam. Begitu ya. Nah, baik. Betul. Man ini adalah mubtada muakhar. Lalu mana Ya. khabar muqaddamnya? Khabar muqaddamnya adalah jar majrur. Minkum. Min kunna. Hunna minkum. Kenapa? Ya. Sebab ini kalimat diawali oleh jar majrur. Ingat Ya. teorinya, apabila ada jar majrur di awal kalimat dan kata sesudahnya adalah isim, mana kan isim? Maka jar majrur itu adalah khobar muqaddam dan isim sesudahnya adalah mubtada muakhar. Jadi Ya. kata minna, minhum, minhunna, minkum itu adalah jar majrur fi mahalli raf'in, Khabar. fi mahalli raf'in khobarun muqaddamun. Khobar muqaddam. Sedangkan man adalah ismu mausul mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un muakhar. Oke ya? Ya. Saya ingat Ustaz ajar kalau lepas al-lazi ataupun man mesti PL. Tu yang saya tengok sama je. Oke, alhamdulillah ya. Paham arti ini ya? Okey. Oke, Faham. baik. Sekarang Bapak Ibu semua, sekitar 10 menit silakan Bapak Ibu berlatih membuat kalimat minna man atau minkum man atau minhum man, minkunna man, minhunna man, seterusnya. Selepasnya gunakan fi'il man yaqra'u, man yata'alamu, man yajri dan sebagainya. Silakan kita berlatih. Puan Ustaz, boleh tanya Ustaz? Ya, Ibu Lela macam Ayat yang bagaimana? lengkap, Ustaz. Sudah lengkap. Kalau ada mubtada, ada khabar, kira sudah lengkap Ustaz. Sudah lengkap? Sudah lengkap. Sudah lengkap. Sudah jumlatun mufidatun. Jadi kalau man di situ mubtada, minkum Muakhar. dia man jadi mubtada muakhar, minkum jadi khabar muqaddam. Yang Betul situ sekali. jadi silatul mausul pada man ya Ustaz. Kata sesudahnya. Ya, dan selepas man. Jadi Iya. saat itu jadi Iya. kedudukan dia Yata'alamu itu silatul mausul. Yaqra'u silatul mausul. Dan seterusnya. Okey, okey. Okey, syukran Ustaz. Oke. Baik. Makasih, Ibu Lela. Ada lagi yang mau tanya sebelumnya? Sebelum kita berlatih? Tak ada. Cukup. Baik, silakan. Bapak Ibu, silakan. Siapa yang mau coba membuat Ustaz, saya cuba. kalimat dari uslub ini? Ibu Ustaz, saya cuba. Salamah Harun, silakan. Ibu Salamah. InsyaAllah. Okey. Minkum Minkum, man yaktubu minkum man yaktubu, wa minkum yaqra'u. minkum man yaktubu, wa minkum man yaqra'u. Bagus, mantap, alhamdulillah. Mudah kan? Mudah, insyaAllah. Mantap Ibu Salamah Harun, alhamdulillah.
Di antara kalian ada yang menulis dan di antara kalian ada yang membaca. Nah, boleh tidak kalau kita misalnya baca begini? Minkum man yaktubu wa yaqra'u. Boleh tak? Minkum sebut satu kali saja. Boleh juga, Ustaz. Jawabannya Boleh. 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 Jadi kita boleh cakap minkum man yaktubu wa minkum man yaqra'u. Ada yang kurang. Maaf. Makasih Allah diingatkan. Wa minkum man. Nah, man tadi terlepas ya. Wa minkum man yaqra'u. Baik, kembali ke bahasan. Kita boleh mengatakan minkum man yaktubu wa minkum man yaqra'u, itu boleh. Itu bagus. Nah, tapi juga boleh kita gunakan minkum man yaktubu wa man yaqra'u, juga boleh. Minkum man yaktubu wa man yaqra'u, itu juga boleh. Nah, kalau kita mengatakan begini, sebentar saya akan tambahkan. Minkum man yaktubu wa man yaqra'u. Nah, kalau minkum man yaktubu wa man yaqra'u, maka minkum khobar muqaddam, man adalah mubtada ma'akhir, yaktubu adalah silatul mausul, wa man yaqra'u wa huruf ataf. Ma'tufnya adalah man, ma'tuf alainya man yang pertama. Ma'tufnya man yang kedua, ma'tuf alainya man yang kedua. Ma'tufnya man yang kedua, ma'tuf alainya man yang pertama. Salah sebut, mohon maaf ya. Atau boleh juga kita mengatakan ma'tufnya adalah man yaqra'u dan ma'tuf alainya adalah man yaktubu. Kalau minkum disebut satu kali. Tetapi kalau yang di atas minkum man yaktubu wa minkum man yaqra'u, maka wawu ini huruf ataf, ma'tufnya mana? Minkum. Ma'tuf alainya mana? Minkum yang pertama. Sebab apa? Sebab minkum dan minkum setara, jar majrur. Sedangkan man yaqra'u setara dengan man yaktubu. Kalau di bawah, kalimat yang di bawah. Begitu saja ya, mudah ya. Ulang lagi sekali Ustaz. Saya kurang. Baik. Kalimat yang dibuat oleh Ibu Salamah Harun ini boleh kita mengatakan minkum man yaktubu wa minkum man yaqra'u, atau minkum man yaktubu wa man yaqra'u. Itu dua-duanya boleh. Nah, tetapi dari segi kedudukan nanti bahasanya begini. Yang pertama, kalimat yang atas, yang paling atas, minkum man yaktubu wa minkum man yaqra'u. Kita perhatikan di sini ada wawu. Wawu ini huruf ataf kan? Nah, huruf ataf berarti ada ma'tuf dan ma'tuf alaih. Kalimat yang di atas, mana ma'tufnya? Ma'tufnya adalah minkum yang kedua. Ini ma'tuf. Lalu mana ma'tuf alaihnya? Ma'tuf alaihnya adalah ma'tuf yang ke satu, yang pertama. Lalu kalau kalimat yang di atas. Sedangkan kalimat yang di bawah, minkum man yaktubu wa man yaqra'u, ini wawu juga huruf ataf. Mana ma'tufnya? Ma'tufnya adalah man yang kedua. Mana ma'tuf alaihnya? Ma'tuf alaihnya adalah man yang pertama. Itu saja kedudukan katanya. Mananya sama, tetapi kedudukan katanya ada yang berbeda sedikit berkenaan dengan ma'tuf dan ma'tuf alaih. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ustaz, kalau kita tak gunakan man dua kali, minkum man yaktub wa yaqra, sama tak Ustaz? Atau beda? Kalau misalnya, oke, saya tuliskan ya. Kalau kita mengatakan minkum man yaktubu wa yaqra'u, sama tidak maknanya? Coba lihat. Minkum man yaktubu. Berkembang terus ya belajar kita nih. Wa yaqra'u. Coba lihat. Saya tulis nomor ya. Perhatikan kalimat ayat yang pertama. Minkum man yaktubu wa minkum man yaqra'u. Ini panjang. Ini yang bagus yang biasa digunakan. Sedangkan yang kedua, minkum man yaktubu wa man yaqra'u, ini juga sudah betul. Bisa digunakan.
Nah, jadi kalau yang nomor 1 dan 2 ini maknanya di antara kalian ada orang yang menulis dan di antara kalian ada orang yang membaca. Ada dua kelompok atau dua orang, yang satu menulis dan satu membaca. Ada dua orang. Nah, yang satu sedang menulis, ini menulis, dan satu lagi sedang membaca. Membaca bagaimana gambarnya? Tuh, ini buku. Tidak seperti menulis ya, gambarnya tidak cocok. Ya, mohon maaf. Pokoknya kalimat nomor 1 ini dan juga nomor 2 maknanya di situ ada dua orang, yang satu menulis dan satu membaca. Ada dua orang atau dua kelompok, yang satu sedang menulis dan satu sedang membaca. Ini yang kalimat nomor 1 dan kalimat nomor 2 sama. Tetapi sekarang lihat nomor 3, kalimat nomor 3, minkum man yaktubu wa yaqra'u. Bagaimana maknanya? Nomor 3 artinya minkum di antara kalian ada orang yang membaca. Nomor 3 artinya minkum man yaktubu wa yaqra'u, artinya adalah di antara kalian ada orang yang menulis dan membaca. Maknanya satu kelompok dibagi dua ya Ustaz. Kalau yang nomor 3 ini hanya satu kelompok atau satu orang yang sedang melakukan dua pekerjaan. Ya. Ya betul. Dia jadi maktub. Ya, Yaqra'u matuf kepada yaktubu. Ya. Dan fa'ilnya adalah man, satu orang, satu kelompok. Kalau yang kalimat nomor 3 ini ada satu orang yang sedang membaca dan menulis. Yang sedang membaca dan menulis. Jadi dua pekerjaan dilakukan oleh satu orang. Dia baca, dia tulis. Kalau kalimat yang ketiga. Ya. Mafhum, Pak. Gitu ya. Ya, Pak. Faham Jadi Ustaz? beda kan? Beda. Beda. Nah, ada dua kelompok, maka kita tambahkan minkum man yaktubu wa yaqra'u waman. Tuh, harus ada man lagi, harus ada isi mausul lagi. Waman, misalnya waman yamshi wa yal'abu. Tuh. Berarti ada dua kelompok atau dua orang, yang satu menulis dan membaca, dan satu lagi berjalan dan bermain. Kalau mau ditambahkan. Tapi kalau tanpa tambahan waman yamshi wa yal'abu, berarti hanya ada satu orang yang melakukan dua pekerjaan, yakni yaktubu menulis dan yaqra'u membaca. Ini untuk kalimat yang ketiga. Begitu Ibu Lela ya. Baik, syukran Ustaz. Mudah kan? Ya. Jadi kalau yang pertama tu maktuf alaihi berlaku pada man, yang kedua berlaku kepada fi'il. Yang ketiga. Ya, ketiga. Yang ketiga yaqra'u maktuf alaihi yaktubu. Okey Ustaz. Jelas. Mudah. Mudah, senang kan? Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Cukup. Sekarang siapa lagi mau coba? Silakan. Tadi Harun, Ibu Salamah ya, Ustaz. Harun. Ya baik, Okey. Ibu Salamah Harun pindah ke Ibu Sa'adiyah Harun. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Minkuma yal'abu qurratal qadim. Ada yang kurang. Minkuma, terus? Minkuma man, ditinggal Nah, man. jangan lupa man. Lupa. Kalau tidak ada man, nanti maknanya tidak ada yang. Ya betul, tinggal. Minkuma man. Berarti dua orang ya? Di antara kalian berdua. Ya. Minkuma man yal'abu qurratal qadim fil mal qadam. Nah, qurratal qadam Minkuma man yal'abu qurratal qadami. Iya, mudhafun ilahi fil mal'abi al-yaum. Fil mal'abil yauma. Oke, bagus. Fil mal'abi al-yauma. Al-yauma ini selalu fathah ya, dhorob. Ya, dhorob. Artinya hari ini, today. Minkuma man yal'abu qurratal qadami fil mal'abi al-yauma. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Dan seterusnya.
Jadi hanya ada dua orang. Yang satu sedang bermain bola sepak atau sepak bola di lapangan pada hari ini. Yang satu tidak disebutkan. Satu orang lagi tidak disebutkan. Mungkin sedang belajar atau sedang istirahat atau sedang memasak atau sedang makan. Oke, bagus. Selamat Ibu sangat dihargai. Alhamdulillah. Siapa lagi nak coba? Silakan. Ustaz, saya cuba boleh Ustaz? Ibu Syarifah Radia, silakan. Okey, saya cuba dulu Ustaz. Ya. Minkum man yakfuru Minkum man yakfuru. wa minkum man yu'minu. Nah, begitu. Alhamdulillah. Senang kan Ibu Syarifah muda ya? Mantap. Minkum man yakfuru wa minkum man yu'min. Nah, alhamdulillah. Amin. Ini uslub yang apa? Yang sederhana, tetapi kalau tidak diberitahu tidak semua orang bisa ini. Kalau kita tidak belajar, kita tidak tahu cara mengungkapkan ini. Meskipun sesungguhnya ini kita sering temukan dalam Al-Quran. Benar Ustaz. Betul tidak? Betul. Ya, bagus. Selamat Ibu Syarifah Radia. Nah, Alhamdulillah. Ustaz jelaskan baru saya faham yang begitu maksudnya kan. Bagaimana Ibu? Kan kita belajar yang maknanya sebahagian itu ataupun di antara. Iya. Jadi maknanya minkum. Jadi dalam saya perhatikan dalam Al-Quran banyak kan. Banyak. Jadi Al-Quran banyak, hadis banyak. Ungkapan seperti ini banyak kita temukan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabawi. kalau coba aja. Terima kasih Ustaz. Ya, baik, selamat Ibu Syarifah Radia. Alhamdulillah. Siapa lagi yang lain mau coba tadi? Saya coba Ustaz. Ibu Syarifah Tolha, silakan. Minhum man Minhum. yajtahidu fi dirasatil kulla Min. yaumin. Minkum man yajtahidu Fi fi dirasati kulla yaumin. dirasatihi. Kulla yaumin. Kulla yaumin. Kulla dorab zaman. Makanya fathah. Kulla yaumin. Nah, bagus tamat Ibu Syarifah Tolha. Di antara kalian ada orang yang bersungguh-sungguh dalam belajarnya setiap hari. Mantap, selamat Ibu Syarifah Tolha. Oh iya, saya lupa. Kalau di bahasa Melayu, bahasa Singapura atau bahasa Malaysia, ungkapan mingkuman ini diterjemahkannya biasanya bagaimana? Di antara kalian atau sebagian kalian biasanya? Dua-dua boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Dua-duanya boleh juga ya? Ya, kadang-kadang sebahagian, kadang-kadang Di antara kamu. Di antara. Oke, jadi dua-duanya boleh ya? Boleh. Jadi kalau kita mau katakan sebagian kalian ada yang itu juga minkum man. Kalau kita memahami di antara kalian ada yang juga sama minkum man. Oke ya? Ya, betul. Bagus, selamat. Alhamdulillah. Makasih Ibu ya. Berikutnya Ibu Zahra Ahmad, silakan Ibu. Boleh Ustaz. Ya. Minhunna Minhunna man turattibu turattibu al-malabisa man turattibul malabisa. Ya. wa tahfazuhu Watahfazuhu atau watahfazuha? Al-malabis jawab atau wa mufrad? tahfazuha Ustaz. Kenapa ha? Malabis itu jamak Kalau taksir. jamak kenapa? Jamak taksir mesti jadi muannas. Kullu jam'in ghairi aqilin muannatsun mufradun. Setiap jama yang tidak berakal adalah muannas mufrad, gitu kan? Saya Ustaz. Oke, bagus, selamat Ibu Zahra. Terima kasih Ustaz. Wa tahfazuha fil khazanah. Fil khizanati. Fil khazanati. Fil khizanati, Bu. Fil khizanati. Khizanati. Ya, fil khizanati. Oke, bagus, selamat. Fil khizanati di dalam Almari. almari. Melayu almari ya, almari. Ya, Oke. kita panggil gerobok je boleh Ustaz. Bagaimana ini?
gerobok. Gerobok. Ya. Oh, gerobok. Oke, Kalau lemari dulu panggil gerobok. gerobok, Ustaz. Kenapa Ibu? Kalau dulu Melayu ada cakap bahasa gerobok. Gerobok tu almari. Oh iya, sekarang masih digunakan tidak? Sekarang jarang digunakan. Oh, sudah jarang. Oh, gerobok ya. Sudah pupus, Ustaz. Sudah hilang. Ya, kenapa Ibu? Gerobok tu letak lauk-lauk. Kita kitchen cabinet lah, Ustaz dipanggil. Macam Gerobok. pantry. Robot tu pantry. Pensil? Pantry. Oh, pantry. Oke, gerobok ya. Oke. Ya, kalau tidak kita gunakan nanti akan hilang. Makanya sekali-kali kita gunakan. Lemari, almari, gerobok. Oke, bagus. Selamat Ibu Zarahmat. Alhamdulillah. Taiban yurid ayukawina ba'da jumlatan ukhra. Cuba Ustaz. Silakan. Ibu Layla, silakan. Minna Minna man yafhamu man yafhamu al-Qur'ana wal haditha. man yafhamul Qur'an wal haditha. Oke, bagus. Selamat Ibu Layla. Alhamdulillah. Senang kan? Mudah ya Ibu ya? Selamat Ibu Layla. Sudah Ibu? Atau sudah cukup ini sampai sini? Kalimatnya Ibu Layla? Ya Ustaz, sampai situ ni. Baik. Alhamdulillah. Baik, berikutnya lagi. Siapa mau coba? Ustaz nak tanya tadi kan ada contoh diberikan dua fi'il. Man yaktubu wa man yaqra. Ya. Yaqra. Betul tak Ustaz? Tapi kalau Ya. tadi contoh yang Ustaz berikan kan, dia ada maktuf alaih. Kan? Ya. Tapi kalau digunakan contoh macam minna wa minkum, man, di situ boleh digunakan Ustaz. Minna wa minkum. Kan kadang-kadang kita kata dalam doa kan kita gunakan seperti itu. Dua-dua digunakan maktuf. Di antara, adakah sama Ustaz? Kemudian man, datang man kemudian selepas itu. Oke, baik. Kita buat contoh kalimat yang berbeda ya. Ibu Lela menanyakan bagaimana kalau kita membuat kalimat minna wa minkum ada man ya. Minna wa minkum man. Ya paham misalnya gitu ya. Ya Ustaz. Oke Ibu. Seperti ini ya Ibu ya, Ibu Lela ya. Ya baik. Kalau kita mengatakan minna wa minkum man yafhamul Qur'ana, bagaimana memahami kalimat ini? Baik, coba kita lihat. Minna berarti artinya adalah di antara kita. Kalau salah satu makna minna adalah di antara kita. Tetapi kalau minkum artinya di antara kalian. Nah, Bapak Ibu semua, ketahuilah minna itu maknanya boleh dua. Boleh di antara kita atau di antara kami. Kalau kalimat ini yang Ibu Lela buat, minna wa minkum, maka minna di sini maknanya bukan di antara kita, tetapi di antara kami. Kenapa? Karena orang yang ada di depan, orang ada di hadapan tidak disebut, tidak dianggap, tidak dimasukkan. Tetapi kalau kita mengatakan minna man yafhamul Qur'an tanpa wa minkum, sesungguhnya ini juga mencakup saya, kami yang ada di belakang saya, dan juga orang-orang yang ada di hadapan saya. Jadi sebetulnya kalau yang kita maksud adalah kita semua, maka tanpa wa minkum itu sudah maknanya sudah cukup. Minna man yafhamul Qur'an ini sudah cukup. Minna man yafhamul Qur'an ini sudah cukup untuk mengungkapkan makna di antara kita ada orang yang memahami Al-Qur'an. Tetapi kalaupun misalkan kita menggunakan minna wa minkum, itu juga tidak salah. Tetapi nanti kata minna diterjemahkan bukan di antara kita, tetapi diterjemahkan di antara kami. Di antara kami dan di antara kalian ada orang yang memahami Al-Quran dan seterusnya. Begitu. Baik, Begitu Ibu Lela ya? Ya baik. Syukur Ustaz. Oke. Oh ya, tadi Pak Haji Parman, bagaimana tadi Pak Haji Parman?
Ma'akum ya Pak Haji ya? Nanti Pak, minkum man yata'allamal Qur'ana wa minkum man yu'allimuhu. Minkum man Yata'allamu al-Qur'ana yata'allamul Qur'ana wa minkum man yu'allimuhu. wa minkum man yu'allimuhu wa minkum man yu'allimuhu. Oke, bagus. Alhamdulillah. Senang, mudah, mantap nih. Minkum man yata'allamul Qur'ana wa minkum man yu'allimuhu. Mudah ya, senang ya Pak Haji ya? Alhamdulillah. Ya, tadi dalam message Pak Haji menulis bagaimana tadi ma'akum ya. Ma'akum. Salah, minkum. Sebentar. Tadi saya tertarik dengan kalimat yang Pak Haji buat. Ma'akum man. Tadi bagaimana Pak Haji ya? Ma'akum man, sebentar. Saya tengok. Oh, oke. Minkum man yata'allamul Qur'an. Maaf, bukan minkum. Ma'akum. Sama kamu. Wa ma'akum man yu'allimuhu. Boleh tidak kita buat kalimat semacam ini? Ma'akum man yata'allamul Qur'ana wa ma'akum man yu'allimuhu. Boleh tidak gunakan kalimat ini? Boleh. Secara uslub, secara bahasa boleh. Ma'akum kan ma ini sebagai dzorob kan, dzorob zaman ya. Beza makna Ustaz. Ya, secara uslub ini boleh. Secara uslub, secara bahasa, secara susunan kalimat ini sudah betul. Ma'akum. Ma'akum artinya bersama kalian. Nah, tetapi secara makna, nanti maknanya bagaimana? Ma'akum apa artinya? Bersama kalian. Kalian. Bersama kalian ada orang yang belajar Al-Quran dan bersama kalian ada orang yang mengajarkannya. Jadi maknanya bukan di antara kalian, tetapi bersama kalian. Beda tidak maknanya di antara kalian dengan bersama kalian? beza Ustaz. Maknanya berbeda. Beda. Tetapi secara uslub boleh. Tetapi untuk makna yang berbeda. Untuk makna yang berbeda. Begitu ya? Oke, baik. Bagus. Ini pengembangan lagi. Yang jelas minkum kan jar majrur. Ma'akum dzorob dengan mudhof ilaih. Dua-duanya adalah syibhul jumlah kan? Oh iya, baik. Makasih. Ini sekalian saya ingin sampaikan ya. Pada dua minggu yang lalu kita berbicara tentang syibhul jumlah kan ya? Oke, Ya. waktu itu ada soalan dari Ibu Nuria Majid. Nah, sekaligus ini saya sampaikan. Syibhul jumlah artinya mirip kalimat. Syibhul jumlati, mirip kalimat kan. Nah, syibhul jumlah itu ada dua macam. Pada umumnya para ahli bahasa menyebutkan syibhul jumlah itu ada dua macam, yakni terdiri dari jar majrur, jarun wa majrurun, atau dan idhofah atau dzorob dan mudhof ilaih. Dzorofun wa mudhofun ilaihi, dzorob dan mudhof ilaihnya begitu maksud saya. Nah ini pada umumnya dalam bahasan ilmu nahwu, apa yang dimaksud dengan syibhul jumlah selalu dua. Jarun wa majrurun dan dzorob berikut mudhof ilaihnya. Contohnya misalnya yang tadi kita buat aja. Misalnya minkum. Nah, minkum ini kan min huruf jar. Kum domir muttasil setelah huruf jar. Berarti kum adalah minkum adalah jar majrur. Nah, ini kalau minkum karena terbuat dari jar majrur, berarti ini adalah syibhul jumlah. Oke kan? Nah, sedangkan contoh dari dzorob dan mudhof ilaih tadi misalnya ma'akum. Ma kan ini dzorob zaman. Nah, ma'a adalah dzorob zaman. Nah, kum adalah mudhof ilaih dari ma'a.
Nah, ma'akum juga karena ia terdiri dari dzaraf dan mudhaf ilaihnya, maka ma'akum juga disebut dengan syibhul jumlati atau syibhul jumlah. Nah, terus bagaimana dengan tarkib dengan susunan misalkan na'at man'ut, na'tun wa man'utun dengan idhofah ya. Idhofatun itu berarti mudhaf dan mudhaf ilaih. Bagaimana dengan ungkapan na'at man'ut serta mudhaf dan mudhaf ilaih? Mudhaf dan mudhaf ilaih, apakah ini termasuk dari syibhul jumlah? Apakah na'at dan man'ut juga mudhaf dan mudhaf ilaih itu termasuk bagian dari syibhul jumlah? Nah, ingat, dua-duanya na'tun dan man'ut, na'at man'ut dan mudhaf ilaih ini tidak termasuk bagian dari syibhul jumlah. Meskipun na'at dan man'ut adalah susunan yang terdiri dari dua kata, begitupun mudhaf dan mudhaf ilaih juga terdiri dari dua kata. Kemarin kita gambarkan bahwa syibhul jumlah itu bisa ada 4 macam. Bisa jar majrur, dzaraf dan mudhaf ilaih, kemudian na'at man'ut dan mudhaf ilaih kan kemarin itu. Sebagai pengembangan dengan logika bahwa mudhaf ilaih itu sama dengan dzaraf dan mudhaf ilaih. Tetapi pada umumnya dalam bahasan ilmu nahwu, na'at man'ut dan mudhaf ilaih tidak dimasukkan dalam kelompok syibhul jumlah. Syibhul jumlah selalu disebut ada dua macam, yakni jar majrur dan dzaraf dan mudhaf ilaih. Lalu bagaimana dengan na'at man'ut, apa namanya? Nah, ini saya perlu sampaikan sebagai pembahasan pelengkap termasuk juga perluasan dari bahasan yang kemarin kita sampaikan, sekaligus juga perbaikan dari bahasan kemarin. Kalau na'at man'ut ini namanya adalah tarkibun wasfiyun. Tarkibun wasfiyun. Tarkibun wasfiyun. Tarkibun artinya susunan. Wasfiyun artinya sifat. Artinya tarkibun wasfiyun adalah susunan kata yang merupakan sifat dan menyifati, atau sifat dan yang disifati. Makanya kata pertama disebut dengan man'ut dan kata kedua disebut dengan na'at. Nah, kalau na'at man'ut disebut dengan tarkibun wasfiyun. Oke. Sedangkan yang mudhaf dan mudhaf ilaih tidak disebut dengan syibhul jumlah, juga tidak disebut dengan tarkib wasfiyun, tetapi disebut dengan tarkibun idhofiyun. Tarkibun artinya susunan, idhofiyun artinya berasal dari kata idhofah. Maksudnya adalah susunan kata yang terdiri dari idhofah. Maksudnya apa? Terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, gitu ya. Jadi terima kasih kepada Ibu Sarifah Rogaiyah ya. Waktu itu kita bincang-bincang. Nah, ini. Jadi secara susunan dua kata ini, na'at dan man'ut, juga mudhaf dan mudhaf ilaih, meskipun terdiri dari dua kata, dari segi penamaan dalam ilmu nahwu tidak dikelompokkan sebagai syibhul jumlah, meskipun terdiri dari dua kata. Na'at man'ut disebut dengan tarkib wasfi, sedangkan mudhaf ilaih atau idhofah disebut dengan tarkibun idhofiyun. Sedangkan syibhul jumlah hanya ada dua, yakni jar majrur dan dzaraf mudhaf ilaih. Begitu ya. Ini sekaligus perbaikan atas apa yang kemarin atau 2 minggu lepas kita sudah bahas bersama. Baik, kembali ke tadi yang kita bahas ya, yang Pak Haji Farman tadi, halaman 5, muka surat 5, silakan Bapak Ibu kembali tengok. Nomor 8, minkum man yata'allamul Qur'ana wa minkum man yu'allimahu. Nah, ini minkum jar majrur, khabar muqaddam. Begitupun ma'akum man yata'allamul Qur'an, ini dzaraf bersama mudhaf ilaih juga khabar muqaddam. Nah, tapi secara uslub dua-duanya betul, hanya dari segi mana keduanya berbeda. Oke ya? Oke, cukup tentang ini. Baik, masihkah ada lagi mau coba buat kalimat dari ini? Coba Pak. Ibu Halimah Abdul Karim? Ya, nah.
Ya, silakan. Minkunna. Betul Pak? Minkunna. Betul. Minkum. Man. Maaf, ini nomor berapa sebagian. sekarang? Nomor 7 apa nomor 8? Ha? Nomor 8 ya. Oke. Nomor 8. Oke, silakan. Ibu Halimah Abdul Karim minkunna. Menyanyi taghniyu. Betul Pak? Taghniyu. Menyanyi kalau fiilnya gonna, yugonni. Jadi taghniyu. Betul. Man taghniyu. Coba, tasrif ingat. Gonna, yugonni. Wana yughanni. Gonna fi'il madhi, mudhari'nya yugonni. Jadi kalau minkunna man tag. Bukan. Hah? Yugonni kan muzakkar. Huruf depannya ya, tinggal tukar saja yuk menjadi tu. Kalau mana? Yughanni. Oh jadi tu. Jadi Iya. man tughniyu. Betul Pak? Tugonni. Tughniyu. Ada yu-nya hidup. Itu kan sebagaimana yamsi, yajri, yugonni, tak boleh dibaca ujungnya, tak boleh dibaca huruf ya-nya. Jadi Minkum man tugonni. minkunna mana perempuan kan Pak? Iya, maaf. Minkunna, tadi saya sebut, maaf ya. Minkunna man tugonni. Man tughanni wa minkunna man mayyas tasma'u. Boleh Wa Pak? minkunna man Tasma'u. Dengar tasma'u nyanyian. muannas. Tasma'u. Betul. Tasma'u. Oke. Minkunna man tughanni wa minkunna man tasma'u. Iya, bagus. Masih ada Ibu Halimah? Sudah cukup Pak. Sudah cukup. Alhamdulillah, selamat. Senang ya, mudah ya Bu Halimah ya. Oke, baik. Masihkah ada yang mau coba? Silahkan. Saya cuba Ustaz. Ibu Ida, silahkan. Minhum man Minhum man yaqudus sayyarata man yaqudus sayyarata. Bagus. wa yarkabu darajata nariyata. Sebentar. Minhum man yaqudus sayyarata. Di antara mereka ada yang mendrive Mandu kereta kereta, terus dan wa yarkabu darajata nariyata. yang mengendarai sepeda motor itu orang yang sama atau orang berbeda? Di antara mereka ada yang, maksud saya, di antara mereka ada yang memandu kereta, ada yang menunggang motosikal. Nah, berarti orang berbeda ya Ibu ya? Ada 2 orang ya? Tentu beda Pak. Yang Dua-dua satu orang yang mengemudi kereta, mobil. Yang satu lagi mengendarai sepeda motor ya Ibu ya? Iya. Nah, Kenapa? kalau gitu maka gunakan waman. Ya, karena ada 2 man. Mannya 2 kali. Oke. Waman darajata Waman yakudu. yarkabu, boleh tak? Oh, yarkabu, maaf. Waman yarkabu. Darajata nariyata. Waman yarkabu darajatan nariyatan. Okay. Daraja naria itu apa artinya? Sepeda motor ya? Yes. Sepeda motorcycle. Motorcycle, betul. Sepeda motor. Darajah naria. Nah, minhum man yaqudu sayyarata. Ada 2 orang. Yang satu mengemudikan kereta atau mobil dan satu lagi mengendarai sepeda motor. Ada 2 orang. Oke. Tetapi kalau kita tidak menyebutkan man yang kedua, misalnya minhum man yaqudu sayyarata wa yarkabu darajatan nariyatan, berarti orangnya satu. Tak boleh. Boleh Bisa. Ustaz. Masa Kalau bisa. kalau Bisa Pak. mannya hanya disebut 1 kali, kalau man hanya disebut 1 kali, ini saja man yang pertama tanpa man yang kedua, maka maknanya ada 1 orang yang melakukan 2 kegiatan, 2 pekerjaan. Yang satu mengemudikan kereta, yang kedua mengendarai sepeda motor. Nah, ini tidak mungkin 1 orang melakukan hal yang sama sekaligus kan? Tidak bisa. Oke. Nah, karena maksudnya adalah 2 orang berbeda, yang satu memandu mobil atau kereta, yang satu mengendarai sepeda motor,
maka gunakan man yang kedua. Okey. Oke, paham ya? Okey, Oke, bagus, selamat. Alhamdulillah. Oke. Selamat, bagus, alhamdulillah. Baik, siapa lagi mau coba? Boleh cuba lagi ke Ustaz? Ya, boleh satu kali lagi Ibu Sandia. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Minna man yusafiru Minna man yusafiru yusafiru, terus ila Makkata ila Makkata li ada'il haji ila Makkata li ada ila haji fi sanatil qadimi li ada il haji fi fi sanatil qadimi. asana muannas atau mudzakkar? Apa Ustaz tak dengar? Asana itu mudzakkar atau muannas? Hasana. Asana, sanatun. Oh, Mudzakkar atau muannas? manas. Berarti fi sanatil Qadimati. qadimati, itu saja perbaikannya. Fi sanatil qadimati. Minna man yusafiru ila Makkata li ada ila haji fi sanatil qadimati. Di antara kita ada orang yang melakukan safar ke Mekah untuk menunaikan haji pada tahun hadapan, tahun depan. Begitu kan, Ibu Sandia? Ya, betul. Betul ke Ustaz? Baik. Bagaimana Ibu? Uslubnya betul ke? Betul, ini udah betul. Hanya tadi al-qadimati itu saja tak marbutoh munculkan. Oke ya? Baik, bagus, selamat Ibu Sandia. Oh ya, ini ada message Ibu Sarifah Rogaiyah. Kalimatnya bagaimana tadi? Faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Oke. Apakah ada perbedaan? Oke, baik. Ibu Sarifah Rogaiyah membuat kalimat seperti ini. Minkum kafirun wa minkum mu'minun. Apakah kalimat ini, apakah ayat ini sama dengan yang sedang kita pelajari? Minkumman, minhumman, minhunnaman. Sama tidak? Nah, baik kita analisis, kita pelajari bersama. Coba lihat. Minkum kafirun. Minkum jar majrur. Di awal kalimat. Kafirun isim nakirah. Sesudah minkum. Berarti minkum adalah khabar muqaddam. Kafirun Muqaddam. Mu'akhar. ada mu'akhar. Begitupun wa minkum mu'minun, wa huruf ataf minkum jar majrur sebagai maktuf kepada minkum yang pertama. Berarti minkum yang kedua ini adalah khabar muqaddam juga. Mu'minun adalah mubtada mu'akhar bagi minkum yang kedua. Oke ya, itu kedudukannya. Nah, sekarang dari segi mana bagaimana? Apakah sama dengan kalimat sebelumnya atau ini berbeda? Mari kita lihat. Minkum di antara kalian kafirun, Orang kafir. orang kafir. Minkum kafirun artinya adalah di antara kalian ada yang di antara kalian ada orang kafir. Di antara kalian ada orang kafir. Bukan di antara kalian ada yang kafir. Coba perhatikan. Minkum, kalau misalnya minkum kafirun, adakah sama dengan minkum man yakfuru? Beda Ustaz. Wa minkum, coba kita bersama-sama analisis. Man Yu'min. yu'minu. Coba kita pahami bersama-sama ya. Rasakan bedanya. Minkum kafirun wa minkum mu'minun. Kalimat nomor 11, minkum kafirun, setelah minkum tidak menggunakan man, tetapi menggunakan isim fa'il. Kafirun isim fa'il, ya kan? Ya. Kafirun isim fa'il dari kafara yakfuru. Begitupun mu'minun adalah isim fa'il dari amana yu'minu. Sekarang bandingkan dengan kalimat di bawahnya. Minkum man yakfuru wa minkum man yu'minu. Apakah pemahamannya salah? Apakah pemahamannya sama atau berbeda?
Beredar. Beda Ustaz. Macam sama Berbeda. Ustaz. Macam sama. Pasal di bawahnya itu sudah ada man. Jadi Cuma beza satu pakai isim, satu pakai satu fi'il. Baik. Kalau Satu man Kalimat ni jadi mubtada Ustaz. Kalau kafirun tu mubtada dalam bentuk macam mana kata isim fa'il, yang ini dalam bentuk isim mausul. Ya, dari segi bentuk kata, kafirun adalah isim fa'il. Begitupun mukminun isim fa'il. Sedangkan man yakfuru, man adalah isim mausul, yakfuru adalah fi'il mudhari, ya kan? Ya. Dari segi bentuk kata, dari segi sorof. Sekarang dari segi makna. Coba lihat. Minkum kafirun. Kafirun kan isim fa'il. Ya. Isim fa'il itu artinya adalah orang yang kafir, kafirun, mukminun orang yang beriman atau orang yang mukmin. Nah, sekarang dari segi kedudukan lihat, minkum kafirun, minkum khabar muqaddam. Kafirun adalah mubtada makhor. Ya kan? Ya. Sekarang bandingkan dengan nomor 12, kalimat nomor 12. Minkum man yakfuru. Minkum khabar muqaddam, man yakfuru, man mausul, yakfuru fi mudhari, fa'ilnya kembali ke man. Man yakfuru fi mahalli raf'in, mubtada makhur juga kan? Ya. Berarti kafirun dan man yakfuru dua-duanya adalah khobar, dua-duanya adalah mubtada makhur. Mubtada muakhar. Dari segi kedudukan sama. Kafirun adalah mubtada makhur, man yakfuru aja juga adalah mubtada makhur. Wa minkum mu'minun, mu'minun adalah mubtada makhur. Wa minkum man yu'minu juga adalah mubtada makhur. Sama-sama kedudukannya kan? Jadi dari segi kedudukan tidak berbeda. Kafirun mubtada makhur, man yakfuru mubtada makhur. Mu'minun mubtada makhur, man yu'minu juga mubtada muakhir. Dari segi kedudukan sama. Nah, pertanyaannya, apakah dari segi makna sama ataukah berbeda? Ustaz, Ibu ziyadatu fi mabna wa ziyadatu fi makna. Makna. Berbeza Ya. makna. Kalau Gimana Ibu Miman tadi? ziyadatu fi mabna wa ziyadatu fi makna. Ziyadatun fil mabna. Fil mabni atau fil mabna? Yang saya hafal rangkapnya macam gitulah bunyi dia Ustaz. Wa Ziyadatun fil mabna wa ziyadatu fi makna. Lagi Oh. banyak perkataannya, lagi banyak maknanya. Jadi takkan sama Ustaz. Oke, saya tulis dulu ya. Ziyadatun fil mabna. Ziyadatun fil Makna. Oke, baik. Ini artinya apa? Ziyadatun itu artinya tambahan ya. Pertambahan huruf kan. Lagi Fil maknanya mabna itu bangunan. Maksudnya bangunan susunan katanya. Nah, sedangkan fil makna berarti makna. Makna artinya. Nah, jadi ziyadatun fil mabna, ziyadatun fil makna. Kalau bentuknya bertambah, maka maknanya bertambah. Itu maksudnya kan? Ya. Kalau susunannya, bangunannya bertambah, maka maknanya bertambah. Itu maksud dari kalimat ini kan, Ibu Umiman? ya betul Ustaz. Jadi takkan sama. Bila Ustaz tanya itu kan, tak akan samalah maknanya. Oke, baik, mari kita analisis. Oke, kembali ke tulisan yang berwarna merah. Minkum kafirun wa minkum mu'minun dengan minkum man yakfuru wa minkum man yu'minu. Apakah maknanya sama ataukah berbeda? Tadi Ibu Umiman sudah memberikan pendapat bahwa kalau bentuknya berbeda, ada tambahan, maka maknanya juga ada tambahan. Itu kan? Oke, sekarang kita lihat. Tadi saya sampaikan, dari segi kedudukan, kafirun dan man yakfuru, kedudukannya sama-sama mubtada makhor dalam kalimat ini. Kalimat nomor 11 dan nomor 12. Oke, sudah sepakat kan? Nah, sekarang bagaimana dari segi makna? Tadi Ibu Umian sudah sampaikan. Kalau susunannya berbeda, maka maknanya juga berbeda. Oke, sekarang kita lihat. Kafirun adalah isim fa'il. Isim fa'il itu apakah ada makna waktu, ada makna masa di dalamnya?
Enggak ada. Tak ada. Tidak ada. Jadi masa terikat. Isim Statement. itu meskipun Statement. maknanya kafir orang yang kafir dan man yakfur maknanya adalah orang yang kafir, dari segi makna sama-sama maknanya begitu. Tetapi kalau kafirun ini tidak ada makna waktu, Statement. Dia tidak ada statement. makna masa. Hmm. Karena kafir itu isim fa'il. Isim itu adalah sebuah bentuk kata, sebuah sigot kata yang tidak mengandung makna waktu. Ya. Sedangkan man yakfuru, man tadi isim mausul, yakfuru fil mudhari'. Yakfuru ada fil mudhari' ada bermakna waktu tidak? Ada. Ada. Apa makna waktu dari yakfuru? Sekarang. Sedang atau akan. Sedang kafir atau akan kafir. Nah. Jadi kalau kita mengatakan minkum man yakfuru, maka maknanya adalah di antara kalian ada orang yang sedang Kufur. kafir, atau di antara kalian ada yang akan kafir. Beriman. Ada mana waktu di dalamnya. Iya. Nah, jadi kesimpulannya dari segi kedudukan, meskipun kafirun dan man yakfuru itu sama, tapi karena kafirun dan yakfuru itu beda sigot, berbeda sigot. Kafirun isim fa'il yang tidak memiliki konteks masa, konteks waktu. Sedangkan yakfuru fil mudhari memiliki konteks masa, bermakna sedang atau akan. Maka kedua kalimat ini, minkum kafirun dan minkum man yakfuru, dari segi mana ada perbedaan. Jelas. Ya. Paham ya? Ya, Pak. Oke. Nah, agar kita semakin paham, maka saya akan tuliskan sebuah ayat Al-Quran seperti ini. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba. Oke. Baik, sampai di sini saja. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Coba lihat as-sariqatu, as-sariqu dan as-sariqatu isim atau fi'il? Isim ma'rifah menjadi Isim ma'rifat. Isimnya isim apa? isim fa'il. Isim fa'il. As-sariqu isim fa'il mudzakkar. As-sariqatu isim fa'il muannats, ya kan? Ya. Oke. Nah, coba as-sariqu ini bermakna waktu tidak? Tidak. Tidak. Tidak ada makna waktu, tidak ada makna masa di sini. Nah, tetapi kalau kita tukar as-sariqu kepada fi'il, maka fi'il dari sarikun apa? Fi'il madinya saroko. Saroko yasriku. Fi'il mudhari'nya yasriku. Yasriku. Saroko yasriku. Saroko yasriku. Kalau fi'il madi saroko, fi'il mudhari'nya yasriku. Kalau yasriku apa artinya? Seriku sedang mencuri atau akan mencuri. Kalau yasriku ini artinya adalah sedang mencuri atau akan mencuri, dan tindakannya boleh jadi hanya satu kali. Orang yang mencuri, orang yang sedang mencuri atau orang yang akan mencuri, berarti pekerjaan mencurinya satu kali. Yang sedang dia lakukan itu satu kali. Tetapi kalau kita menggunakan as-sariqu isim fa'il, berarti di sini tidak ada konteks waktu, tidak ada konteks masa. Nah, karena tidak ada konteks masa, berarti pencurinya ini sepanjang masa. Bisa kapan saja, bisa kemarin, semalam ya, bisa hari ini, bisa yang akan datang. Nah, karena as-sariqu isim fa'il yang tidak memiliki konteks waktu, maka dia adalah orang yang sudah berprofesi
menjadi seorang pencuri. Maling, jadi maling. Maling, ya maling. Hmm. Ya, perbuatan malingnya bukan hanya hari ini, bukan hanya besok, tetapi kemarin juga sudah menjadi kebiasaan. Sedangkan yasriku itu hanya sekarang atau besok, hanya sedang atau akan. Kalau kita mengatakan dalam bahasa Indonesia, misalnya begini, ada orang bernama Mike Tyson. Siapa dia? Peninju. Petinju ya? Peninju. Peninju atau petinju? Peninju. 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 Orang Singapura, Malaysia cakap peninju ya. Ninju. Kalau orang Indonesia petinju menyebutnya, petinju. Oh, petinju. Petinju. Bahasa Inggrisnya apa nih bahasa Inggrisnya? Boxing. Boxer ya? Boxer. Boxer, betul. Boxer kan? Boxer. Boxer. Nah, Mike Tyson itu profesinya adalah seorang petinju, seorang boxer. Meskipun hari ini dia sedang tidak memukul, tetapi profesi dia adalah seorang petinju, seorang peninju. Semuanya yang melekat. Melekat pada dirinya. Profesi dia adalah seorang petinju. Meskipun hari ini sedang tidak bertanding, tidak sedang competition. Ya. Tetapi melekat pada dirinya profesi sebagai seorang peninju. Tetapi kalau misalnya satu kali, misalnya saya gunakan tangan saya meninju pohon, meninju pokok satu kali, nah saya bukan seorang boxer, tetapi saya hanya satu kali meninju pokok, meninju pohon. Nah, kalau menggunakan kata fi'il berarti hanya satu kali. Fi'il mudhari ya, sekarang atau akan. Sedang atau akan. Sekarang hari ini atau besok akan dilakukan. Tetapi saya bukan seorang yang ahli atau profesinya dalam boxing, dalam pertinjuan. Begitu. Maka ungkapan asariku ini maknanya adalah orang yang memang kebiasaannya mencuri. Orang yang profesinya mencuri. Sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan. Nah, orang yang sudah terbiasa mencuri baik laki maupun perempuan, maka faqta'u aydiyahuma. Itulah sebabnya orang yang mencuri karena terpaksa sekali-kali, kan Khalifah Umar bin Khattab pernah membebaskan seorang perempuan kalau tidak silap ya, atau seseorang yang mencuri tetapi dibebaskan, tidak dihukum. Karena apa? Karena dia mencuri karena keperluan. Ya, lapar. Karena sedang kelaparan kan? Ya, betul Pak. Dia bukan profesinya seorang pencuri, tetapi dia memang telah mencuri atau sedang mencuri karena kelaparan, karena tidak bisa makan. Tetapi dia profesi dia bukan seorang pencuri. Dia mengambil sesuatu karena terpaksa, sehingga dia tidak dipotong tangan, tetapi dibebaskan, malah diberi makanan. Ya, mafhum Pak. Ya. Gitu ya. Jadi asariku berbeda dengan yasriku. Nah, makanya kembali kepada yang tadi Ibu Sarifah Rogayah tanyakan, apakah sama minkum kafirun dengan minkum man yakfuru? Dari segi makna ada perbedaan. Begitu ya? Paham Bapak Ibu ya? Paham Pak. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Nah, ini Bapak Ibu semua, ini yang kita bahas ini adalah kajian ilmu sorof. Sorof itu kan kita membahas tentang fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, fi'il nahi, isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar, isim zaman, isim makan, isim alat. Itu kan yang kita bahas dalam ilmu sorof. Nah, ternyata dengan memahami ilmu sorof, kita bisa memiliki pemahaman tentang sebuah kata. Dan kita menemukan perbedaan makna dari sebuah kata dengan mengandalkan ilmu sorof. Meskipun dari segi ilmu nahwu sama, kafirun ilmu nahwunya, kafirun dari segi ilmu nahwu kan mubtada muakhar.
Man yakfuru dari segi ilmu nahwu juga mubtada makhor kan? Tetapi secara sorab mananya berbeda. Ya. Makanya antara ilmu nahwu dan ilmu sorab itu saling memerlukan, saling membantu untuk mendapatkan pemahaman. Aman. Ya, betul. Gitu Pak. ya? Ya, Pak. Oke, alhamdulillah. Ustaz, jadi kalau kita bezakan antara jumlah fi'liyah dengan ismiyah, ismiyah lagi kuat ya Ustaz ya? Sebab dia tak Oh, terikat dengan waktu ya. oke, sebentar. Oke. Bapak Ibu semua, ini saya belum, makasih Ibu Lela diingat. Ini belum selesai. Perhatikan kembali kalimat pada nomor 11 dan 12. Minkum kafirun dan minkum man yakfuru. Minkum kafirun ini adalah satu kata. Kalimah, satu kata. Sedangkan man yakfuru ini adalah jumlatun. Ya, dua kata. Dua kata yang merupakan jumlatun ismiyatun. Hmm. Man kan isim mausul kan isim. Isim, naam. Yakfuru datang setelah isim. Berarti yakfuru ini adalah khobar dari man. Hmm. Berarti ungkapan man yakfuru ini adalah jumlatun ismiyatun. Man adalah mubtada, yakfuru adalah khobarnya. Hmm. Man adalah mubtada, yakfuru adalah khobar. Hmm. Kalau kita rinci ya, man adalah mubtada, yakfuru adalah khobar. Sedangkan man yakfuru adalah mubtada makhor dari minkum. Coba. Saya ulangi. Oke, ini perlu ditegaskan kembali. Bapak Ibu semua, ini semakin mendalam nih bahasan kita. Minkum man yakfuru. Ini kesempatan kita mendalami bahasa Arab dengan lebih mendalam. Rinci. Sesuatu yang kita tidak dapatkan sebelumnya. Ya. Bapak Ibu semua, minkum ini adalah khobar muqaddam. Betul? Betul, Pak. Oke. Man yakfuru ini adalah mubtada makhor. Oke kan? Setiap ada khabar muqaddam berarti ada mubtada muakhar. Kita sudah pahami. Nah, tetapi Bapak Ibu semua, man yakfuru ini kan terdiri dari dua kata. Man adalah isim, yakfuru adalah fi'il. Ya. Karena man yakfuru adalah sebuah kalimat yang diawali oleh isim, berarti man yakfuru adalah jumlatun ismiyatun. Man adalah mubtada, yakfuru adalah khobar. Khobarnya terbuat dari fi'il mudhari, khobar jumlatun fi'liyatun. Yakfuru fi'il mudhari, fa'ilnya kembali ke man, dhamir huwa. Berarti yakfuru adalah khobar dari man. Sedangkan man adalah mubtada. Tetapi rangkaian atau gabungan kata man yakfuru ini adalah mubtada muakhar dari kata minkum. Jadi rinciannya begitu. Man yakfuru, man adalah mubtada, yakfuru adalah khobar. Nah, sedangkan gabungan antara man dan yakfuru ini fi mahalli raf'in adalah mubtada muakhar. Nah, kembali kepada kalimat sebelumnya, ada minkum man yakfuru dan minkum kafirun. Minkum khobar muqaddam, kafirun mubtada makhor. Nah, coba lihat, kafirun adalah mubtada makhor yang terdiri dari sebuah kata. Sedangkan man yakfuru adalah khobar, sedangkan man yakfuru adalah mubtada makhor yang terdiri dari jumlah. Tepatnya jumlah ismiyah. Iya kan? Nah, maknanya tadi kita sudah sampaikan. Kalau minkum kafirun, kafirun adalah sebuah kalimat, sebuah kata yang menggunakan isim fa'il. Sedangkan minkum man yakfuru adalah jumlah ismiyah. Maknanya ada perbedaan. Karena apa? Karena yakfuru adalah
fiil mudhari yang menggunakan konteks waktu atau masa sekarang atau yang akan datang. Begitu. Jadi kalau kafirun adalah sebuah kalimat, kalau man yakfur adalah jumlah, tepatnya jumlah Iya. ya. Ya, gimana Ibu Lala tadi? Oh, saya ada keliru Ustaz. Kalau kita lihat dua-dua adalah jumlah ismiyah, betul tak Ustaz? Betul ya? Yang mana? Dua-dua. Di atas dan di bawah dua-dua jumlah ismiyah. Betul. Oh, oke, sebentar. Yang Ibu Lala maksud Maksud saya kalau satu rangkai ini ya. kalau kita ambil yang jumlah pertama minkum man yakfuru, kalau kita buang minkum, kita ambil man sebagai mubtada, yakfuru sebagai khabar. Khabar Ya. dalam bentuk jumlah, betul tak Ustaz? Iya, jumlah fi'liyah, betul. Kalau kita buang minkum, kalau kita letakkan minkum di depan, dia sebagai minkum tu sebagai khabar yang muawal, man sebagai Muqaddam, bukan muawal, khabar muqaddam. muqaddam. Muqaddam, man sebagai mubtada muakhar. Tapi Ya, dia tetap jumlah ismiyah. betul. Betul. Jadi kalau sini minkum kafirun, dia dalam khabarnya dalam bentuk isim, kan? Mubtada Berbeza. mahar. Boleh dalam bentuk Jadi mubtada muakhar. Maksud saya tu kalau kita nak bezakan antara jumlah, ni dua-dua jumlah ismiyah kan? Betul Ustaz? Iya, Cuma betul. dia punya dalam bentuk yang pertama ada fi'il, yang kedua isim. Jadi kalau kita tadi yang saya nak sampaikan tu, kalau kita lihat pada jumlah ismiyah, ni dua-dua jumlah ismiyah. Tapi kalau kita katakan dia lebih, mana jumlah yang lebih kuat di antara dua ni? Dua-dua jumlah ismiyah. Maknanya yang kedua lebih kuat lah kerana dia, ni pandangan saya Ustaz, yang kafirun tu lebih kuat daripada, pasal dia tidak terikat dengan waktu, manakala yang kedua tu dia ada masa. Betul tak Ustaz? Iya. Baik. Kalimat yang atas, minkum man yakfuru, itu karena terdiri dari khabar muqaddam dan mubtada mahar, maka disebut sebagai sebagai jumlah ismiyah, betul. Begitupun minkum kafirun, minkum khabar muqaddam, kafirun adalah mubtada mahar, berarti minkum kafirun juga adalah jumlatun ismiyatun. Oke ya? Tetapi perhatikan mubtada makharnya. Kalau minkum kafirun, mubtada makharnya terdiri dari satu kata, satu kalimat. Sedangkan minkum man yakfuru, mubtada makharnya adalah man yakfuru, terdiri dari man dan yakfuru. Berarti itu adalah jumlatun ismiyatun. Jadi sekalipun kedua-duanya adalah jumlah ismiyah, tetapi mubtada muakhirnya berbeda. Yang atas mubtada muakhirnya terdiri dari jumlah man yakfuru, tepatnya man adalah mubtada, yakfuru adalah khobar. Khobarnya pun khobar jumlah, terdiri dari fi'il dan fa'il. Sedangkan minkum kafirun, kafirun adalah mubtada muakhir, tapi terdiri dari satu kalimat. Ya, Satu kata. paham Pak. Namun begitu, secara keseluruhan minkum man yakfuru dan minkum kafirun, dua-duanya adalah jumlatun ismiyatun. Ya, Tun. Ya. Begitu ya? Ya, Pak. Ya, faham Ustaz. Faham, syukran. Oke. Baik. Alhamdulillah. Ya. Selesai. Nah, Bapak Ibu semua, tadinya kita mau melanjutkan latihan dengan gunakan min, kemudian sesudahnya itu isim dhohir. Berarti itu. Tetapi waktunya sudah habis ya Bapak Ibu ya. Tidak cukup masa untuk berlatih panjang. Masih panjang yang masih ada yang kita ingin berlatih. Pertama, ungkapan seperti ini. Saya beri contoh dulu ya. Latihannya belum, tetapi saya berikan gambaran untuk yang akan datang. Yang kita akan latih di kemudian hari pada minggu hadapan. Yang pertama adalah misal ungkapan seperti ini. Di antara manusia. Di antara manusia ada yang
berkata, kami beriman. Tuh. Ini dalam surat Al-Baqarah kan? Ya. Wa minan nasi man yaqulu. Contohnya ya, wa minan nasi man yaqulu amanna. Nah, ini setelah min atau mina, ini ada nasi. Anasi ini isim dohir kan? Nah. Sedangkan tadi kita gunakan minkum, minhum, minhunna itu adalah isim domir, ya kan? Ya. Nah, nanti tolong Bapak Ibu ingatkan semuanya. Nanti minggu hadapan kita akan berlatih menggunakan min dan man, tetapi setelah min menggunakan isim dohir. Oke. Minan nasi, minat tulabi, minat tujari, minal atibai, dan sebagainya. Kita perlu berlatih ini untuk membiasakan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang kita juga hendak berlatih pada minggu yang akan datang, kalau masih ada waktu yang cukup, adalah seperti ini. Di antara mereka atau di antara manusia, boleh domir, boleh dohir, ada yang memiliki. Nah, ini lebih asik lagi. Ada kata memiliki. Nah, bahasa Arabnya sebagai contoh saya buatkan dahulu. Minhum man. Bagaimana tuh? Di antara mereka ada yang memiliki buku. Bagaimana coba? Mayamiku, Ustaz. Minhum, di antara mereka. Man, ada yang. Lahum. Nah, memiliki apa? Bagaimana bahasa Arabnya memiliki? Lahum. Boleh Ustaz, lahum. Lahu. Ya, lahu kita. Lahu. Sudah itu saja. Minhum man lahu kitabun. Tidak perlu gunakan yamliku. Tak payah menggunakan yamliku. Kan li kitabun, lahu kitabun. Lahu kitabun, dia mempunyai buku. Itu kan bukan yamliku kitaban, tidak kan? Gunakan lahu kitabun, lana qalamun, laha madrasatun, dan sebagainya. Nah, ini perlu latihan tersendiri ini. Minhum man lahu kitabun, minhum man lahu qalamun, dan seterusnya. Ini perlu latihan tersendiri. Agar tidak tertukar dengan kata-kata yamliku. Makanya ini perlu latihan tersendiri. Nah, jadi Bapak Ibu semua, untuk minggu hadapan kita akan berlatih menggunakan uslub min dan man. Kemudian setelah min gunakan isim zohir. Contohnya wa minan nasi man yaqulu amanna. Kemudian setelah itu, jika masih ada masa yang cukup pada minggu yang akan datang, kita langsung menambahkan dengan di antara mereka ada yang memiliki. Itu ya? Ya, Pak. Oke, bagus. Alhamdulillah. Adakah soalan dahulu? Silakan Bapak Ibu. Maksudnya dari yang atas ubah yang di bawah, Ustaz ya. Dari atas tu, uslub yang di atas tukar yang di bawah. Oh, berbeda nanti, berbeda uslub. Ya, okey. Minan nasi man yaqulu, ini mirip dengan yang tadi. Hanya kalau tadi gunakan domir, minkum, minhum. Sekarang gunakan minan nasi, gunakan isim zohir. Sedangkan yang di bawahnya minhum man lahu kitabun, ini uslub yang berbeda. Sebab ada lahu, ada memiliki. Memiliki. Ada lahu, berbeda lagi, uslubnya berbeda. Tetapi ini perlu kita latih tersendiri. Karena berbeda. Lagi berkembang. Itu ya, Lagi berkembang ya, Ustaz. oke. Makin lama makin asyik, makin lama makin menarik. Makin lama makin pintar, kan Pak? Makin lama makin pintar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi Peningkatan, Ustaz. Peningkatan. Betul peningkatan sekarang. Bagaimana Ibu Sadia? Tadi saya tengok semua lepas man tu kita guna fi'il mudhari' dan dia mesti dalam bentuk mufrad ya Ustaz. Iya.
Okey, baik. Karena apa? Karena satu orang kan. Baik. Wa minan nasi man yaqulu, tidak wa minan nasi man yaquluna, tidak. Tapi wa minan nasi man yaqulu amanna. Amanna kan sesungguhnya jamak kan? Amanna, nahnu kan? Ya. Tetapi man yaqulu tidak man yaquluna. Ya, Betul. betul Pak. Itu yang tak faham tu. Alhamdulillah. Dengan kita membaca Al-Quran, mengamati, menganalisa, kita bisa mendapatkan kesimpulan. Alhamdulillah. Syukran Inilah Ustaz. cara belajar uslub. Belajar uslub itu tidak hanya mengandalkan apa yang kita pelajari di kesempatan kali ini atau sebelumnya juga akan datang. Tetapi kalau kita terus mengamati uslub yang ada dalam bahasa Arab, baik yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, dalam doa-doa yang kita baca, atau dalam kitab-kitab para ulama atau penulis terdahulu atau sekarang yang menggunakan bahasa Arab, insya Allah kita akan terus menemukan uslub-uslub yang bagus yang kita bisa gunakan, bisa kita pelajari, bisa kita simpulkan, dan bisa kita gunakan. Ini metodologi belajar, learning method. Oke, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah pembelajaran kita malam hari ini. Senang sekali dan bersyukur sekali kita malam hari ini dapat belajar dengan lancar, dengan senang, dengan mudah, dan semoga terus memberikan kepada kita banyak manfaat yang Allah berikan kepada kita semua. Insyaallah amin. Apa yang kita pelajari ini, jika ada kesalahan, terus kita bisa perbaiki, dan jika ada yang benar, terus kita kembangkan agar semakin menumbuhkan cara pemahaman kita dalam berbahasa Arab ketika diterapkan dalam banyak kalimat, khususnya dalam Al-Quran, hadis Nabi, dan yang lain-lainnya banyak bisa kita temukan. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu saja, cukup? Pak. Cukup. Ustaz. Ya. Bagaimana? Oh, sudah ya. Baik. Baik, ayuhal ikhwan wal akhwat, hadza huwa darsuna fi hadhil lailah. Wa natamanna liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Nakhtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran lakum jazilan. Afu minkum Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhiran aqul lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukran Syukran, Pak. Ustaz. Ila liqa. Assalamualaikum. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab